Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursoba Hairani dari IFC akan mempresentasikan live coding untuk proyek akhir pemrograman web. Di sini kita pertama-tama akan mengkoneksikan eh, database Nwin. Oke. Terus kita buat PHP-nya. Yang dibutuhin ada hostname-nya, hostname-nya di sini localhost. Terus kita butuh username juga. Username-nya itu root. Terus kita juga butuh passwordnya. Kita di sini kosongin aja. Terus di sini butuh nama database-nya, yaitu Nwin, sesuai sama database yang ada di PHP, MyAdmin. Terus kita konekin sama new SQLi. Di sini ada hostname, terus ada username-nya, sini ada passwordnya, sama nama database. Lalu untuk error handling-nya, di sini kita pakai if connect error. Kasih pesan connection file. Terus ke connect. Terus kita buat halaman pertamanya, yaitu kita namain kategori .php. Oke, kita buat halaman HTML-nya dulu. Di sini aku mau namain titelnya halaman 1. Terus kita buat tabel untuk naruh semua data-data kategori. Gak semua sih. Ada kategori ID, kategori name, sama description. Kita buat tabelnya. Di sini supaya kelihatan bordernya, kita pakai border 1. Terus kita buat TR-nya, tabel row. Di sini tabel row-nya ini buat pemisah antar baris itu. Terus kita buat TH. TH ini tabel header buat judul-judul di apa tabelnya. Sama kan ada 3 yang kita butuhin. Yang pertama adalah kategori ID. Terus yang kedua ada kategori name. Terus yang ketiga kita butuh deskripsinya. Terus kita di sini ada buat dalamnya, buat isi tabelnya. Kita buat PHP-nya dulu. Terus kita masukin include koneksi supaya bisa masukin data-data dari database-nya. Terus kita buat query untuk
men-select semua data-data di tabel kategori. Kita gunakan query sama dengan MySQLi query, dalamnya ada connect supaya bisa mengkonekkan ke koneksi PHP. Terus di dalamnya di sini ada select all from nama tabelnya itu kategoris. Terus kita buat perulangannya supaya semua datanya tuh bisa masuk ke dalam tabel. Kita pakai while. Di sini saya mau namain uh, data. Terus karena ini mau dimasuk tabelnya itu di luar PHP, maka di sini kita buat lagi PHP buat menutup while-nya. Nah, di dalam sini kita masukin TR lagi. Sini kita masukin TD. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada buat kategori ID. Di sini kategori ID-nya aku pengen biar dia tuh bisa menuju ke halaman kedua, yaitu halaman buat produk-produk. Kita pakai ahref. Terus di dalam sini menuju. Misal halaman keduanya aku pengen namainnya produk produk.php. Terus buat supaya cuma kategori itu yang muncul, kita buat kategori ID sama dengan PHP echo data kategori ID. Di kategori ID itu yang ada eh, di dalam database apa kategoris. Sesuaiin namanya sesuai yang ada di database. Terus di sini di dalamnya buat nama buat data-datanya. Kayak PHP. Ini aja deh. Terus di situ ada e echo data kategori ID. Hmm, ya rapi. Udah kayak gitu kita bikin lagi buat yang kategori name sama description. Kita salin aja, nggak usah. Di sini berarti kategorinya kategori name. Terus yang ini kita nggak usah nyantumin linknya, hapus aja.
Ini ada description. Terus supaya kita bisa langsung lihat keranjang, di sini bisa tambahin form, dan tambahin button, tambahin link, ya link aja ke misal halaman keempatnya kan buat shopping cart. Kita namainnya shopping cart.php. Ini buat lihat keranjang. Terus kita coba lihat di localhost-nya. Hmm, namanya tadi apa? Project web. Hmm. Ini kita udah ada 2 PHP, koneksi dan kategori. Kita klik yang kategori. Nah, ini semuanya muncul data-data yang ada di kategoris. Karena lihat keranjang ini belum ada PHP-nya, maka belum ada. Terus kita buat kita buat halaman keduanya. Jadi halaman keduanya kan kita pengennya namanya produk.php. Terus buat PHP. Oke, di sini kita buat HTML-nya dulu. Di sini titelnya aku mau namain halaman 2. Terus di sini juga aku mau buat tabel. Kita samain aja bordernya 1. Terus kita buat TR-nya lagi, tabel row. Di dalamnya ada tabel header-nya. Ada 4 macam. Yang pertama ada kategori ID-nya. Terus ada produk ID-nya. ID. Terus di sini ada produk name. Di sini juga ada unit price-nya. Oke. Terus kita buat kayak yang pas di di kategori. Kita buat PHP-nya dulu buat isi dari tabelnya. Kita pakai input koneksi.php. Lalu karena tadi kita udah nyantumin kategori ID buat ke produk.php, di sini kita pakai kategori ID sama dengan karena kita ngambil jadi dari database, kita pakainya get kategori ID. Oke. Terus kita buat query-nya lagi. Di sini aku pakai inner join karena ingin menggabungkan kayak foreign key dari kategoris sama produk. Terus pakainya query dengan MySQLi query connect. Dalamnya ada select pp. P yang di sini buat produk, ada produk ID, produk name, terus ada unit price,
Terus di sini ada K. K itu dari apa kategori. Dari tabel kategori ID. Oke. Terus from product inner join kategoris kan kan di sini yang sama itu ada kategori ID-nya. Jadi kita P kategori ID sama dengan K kategori ID. Terus di mana kategori ID-nya nih sama dengan dari yang tadi dicantumin di sini get hmm, hmm, ya, tadi namanya kategori ID. Nah, habis itu kita bikin while lagi buat perulangan masukin datanya. Ini kita buat data sama dengan MySQLi fetch array query. Terus kita dalam sini. Nah, karena ini kita masukinnya tanpa PHP yang di dalam while ini tanpa PHP, kita bikin lagi PHP-nya yang satu ini. Dalam sini kita masukin PR lagi. Sini ada TD. Hmm. Di sini buat nyantumin kategori ID dari kategori yang udah diklik sebelumnya, yang udah dipilih di halaman pertama. PHP echo data kategori ID. Di sini juga ada eh, aku mau bikin link untuk ke halaman ketiganya, yaitu detail produk. Di sini kita namain detail produk.php karena kita cuma mau ngambil satu kita mau ngambil satu data aja buat ke halaman tiganya. Kita pakai tanda tanya produk ID sama dengan PHP echo data produk ID. Biar lebih rapi, taruh bawah aja. Terus di dalam sini kita cantumin PHP-nya lagi buat nampilin data kategori ID. Itu data kategori ID. Bukan. Produk ID. Maaf ya. Produk ID. Oke.
Ini. Hmm. Terus kita salin aja buat produk name-nya. Produk name. Kita ganti produk name buat nampilin data-data produk name dari satu kategori yang udah kita klik, udah kita pilih nantinya. Terus kita salin, kita kopas lagi. Ini kita ganti unit price. Unit price dari produk produk-produknya. Kita nggak perlu pakai ahref lagi buat ini. Hmm. Hmm. Nah, udah. Terus kita coba lihat tampilannya. Kita coba refresh dulu. Kita coba pilih yang ini. Waduh. Nah, di sini ada error di bagian line 22. Bentar, kita cek dulu. Oh, ternyata di sini kurang S products-nya. From products. Oke, coba lagi. Ah, udah muncul. Ini kan kategori ID yang dipilih kan tadi 3. Buat eh lihat sih. Terus ini kita harusnya bisa ke halaman ketiga, tapi karena belum kita bikin jadinya not found. Kita bikin dulu eh halaman ketiganya. Kita namain apa tadi, detail produk. Detail produk .php. Produk pakainya kan. Oke. Sini kita buat halaman HTML-nya dulu. Kita namain titelnya halaman 3. Terus buat nyantumin data-datanya kita pakai PHP-nya dulu. Kita pakai PHP. Di sini PHP dan import lagi koneksi.php. Oke. Terus karena kita tadi milihnya sesuai produk ID, kita cantumin di sini produk ID sama dengan, karena produk ID-nya diambil dari database, kita pakainya get. Terus produk ID. Terus ini query kayak yang sebelum-sebelumnya. MySQL query connect. Di sini kita ingin mau ngambil semua data dari tabel produk. Select all from products. Oke. Where? Di mana produk ID sama dengan yang ini, produk ID yang didapat. Produk ID. Oke. Nah, karena kita nggak melakukan perulangan, jadi kita nggak usah pakai well, kita langsung pakai data sama dengan MySQL fetch array query. Oke. Nah, terus di luar PHP-nya kita bikin tabel. Di sini aku tabelnya nggak mau pakai border. Ini cuma biar rapi aja sih. Terus coba kita bikin tabel row-nya dulu.
tabel terus tabel header. Di sini kita mau cantumin berapa tabel headernya? Ada produk ID, produk name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, reorder level, discontinued. Udah itu sih. Semua data-data yang ada di produk bakalan dicantumin di sini. Karena kita mau buatnya judul terus data, kita buat TH di sini satu. Oke, main produk ID terus TD. Terus TD buat data-datanya. Kita masukin PHP, echo, data, jadi produk ID. Nggak pakai dolar. Oke. Terus yang lain juga sama. Di sini ada produk name. Kita ganti produk name. Terus ada supplier ID. Ini didapat dari foreign key supplier. ID. Oke. Supplier ID. Terus di sini ada kategori ID-nya juga. Kategori ID. Kita ganti di sini juga kategori ID. Terus kita ada quantity per unit. Ini unit. Saya kita unit. Terus di sini ada unit price-nya juga. Terus sini juga ada stok dari produknya. In stok. Stok. Terus ada reorder level. Saya juga kita ganti jadi reorder level. Order level. Di sini juga ada discontinued. 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 Ini kan udah jadi semua tabelnya. Terus kita buat di bawah tabelnya ini form buat masukin jumlah produk yang ingin dibeli.
Actionnya kita coba ke halaman keempatnya. Tadi kan kita mau namain shopping chart.php. Metodenya post. Ini from untuk menginput jumlah produk yang ingin dibeli. Ada labelnya kita namain jumlah untuk jumlah produk. Di sini kita kasih jumlah produk yang ingin dibeli. Kita masukin sini input, type-nya number, karena di sini pakai jumlah, jadi pakai number. Terus name-nya buat nyambungin ke shopping chart-nya nanti. Kita namain jumlah produk. ID-nya buat nyambungin sama labelnya. Samain aja jumlah produk. Terus supaya nggak langsung kekirim, kita pakai required. Terus kita bikin button buat ngirimnya. Button untuk mengirimkan. Ini button, type-nya submit, karena ingin mengirim datanya, jadi kita pakai submit. Terus di sini tulis kirim. Oke. Kita coba lihat ke sininya. Kita refresh dulu. Coba di ini. Oke. Di sini kita ada warning. Oh iya, ini R-nya harusnya gede, reorder levelnya. Coba lihat ke sini. R. Oke, kita coba lihat lagi. Hmm. Udah bisa. Ini biar lebih, kita coba berapa ya? Karena ini belum disambungin ke shopping chartnya dan shopping chartnya belum kita bikin, ini nanti not found. Jadi kita bikin dulu halaman halaman terakhirnya. Kita namain shopping chart.php. .php. Oke. Kita buat halaman HTML-nya. Kita namain di sini titelnya halaman 4. Oke. Sebelum itu kita taruh di atasnya PHP dulu nih. Oke. PHP include koneksi.php. Oke, terus karena di sini kita pakai session management, di sini pakai session start. Ya. Terus if iset jika menemukan pas jumlah produk, maka akan diarahkan ke sini. Produk. Hmm.
Jika form dikirim, tambahkan produk ke dalam version. Oke. Tadi kan kita pakainya ada produk ID sama jumlah produknya juga. Di sini cantumin produk ID-nya sama dengan get produk ID. Terus di sini untuk jumlah produknya itu jumlah produk sama dengan karena di sini kita ngambil data dari PHP yang tadi detail produk, kita pakainya post. Oke, tadi namanya jumlah produk juga. Terus kita bikin query untuk mendapatkan informasi produk. Query dengan MySQLi query connect di sini kita mau ngambil semua data products di mana produk ID-nya tuh sesuai sama yang dipilih. Jadi select all from products where ID sama dengan ini produk ID. Terus karena kita nggak pakai while, kita nggak melakukan perulangan, kita langsung pakai data sama dengan MySQLi fetch array dalamnya query. Oke, terus kita buat array untuk menyimpan informasi produk yang akan dibeli. Kita namain chart item sama dengan array sini. Oke, di sini ada produk ID, data, produk ID. Di dalam chart itemnya di sini ada produk ID, produknya sama unit price sama jumlah produk yang mau dibeli. Produk name, data, ada unit price, data, unit price. Terus di sini ada jumlah produk, samain aja jadi jumlah produk. Ya, ini pakainya bukan koma, koma. Oke.
Terus buat namanya apa? Meng- Mengenil, mengenil, masih untuk menginisialisasi chart itemnya ke dalam session. Session chart, kita pakai session chart, terus sama dengan chart item. Oke. Terus buat nampilin isi dari shopping chartnya, kita pakai ini halaman HTML-nya. Di dalamnya ada, kita coba kasih headernya shopping chart. Shopping chart. Oke. PHP. Oke, ini untuk memeriksa apakah session session chartnya sudah ada. If is set session start session chart session chart. Mhm. Dan count session chart. Hmm, lebih kurang dari 6. Terus kita mau di dalamnya sini kita pakai tabel. Jadi di sini masuk PHP-nya sampai sini. Di sini kita juga bikin PHP-nya lagi. Tabel, kita pakai border lagi, bordernya satu aja. Terus kita ada TR. PH-nya di sini kita buat nama merchant. Ada produk ID, produk name, unit price, sama jumlah produk sama totalnya juga. Oke, kita coba berarti aja. Coba buat lima. Ada 5. Ada produk ID, terus ada produk name, terus ada unit price. Sini juga ada ya jumlah produk, ya bisa Inggris. Quantity aja deh. Ini terus totalnya juga. Total. Nah, terus kita buat isian dari tabelnya. Kita pakai PHP-nya dulu. Kita inisialisasiin total harga sama dengan 0. Terus kita buat loop per item dari keranjangnya. Kita pakai for each kayak ini ya, for each session
chart as item. Oke, di sini kita pakai subtotal yang tadi. Item dari unit price terus dikali item dari jumlah produk. Terus buat dapetin total harganya, kita jumlahin semua subtotalnya. Subtotal. Terus di luar sini kita masukin PR-nya lagi. Ini ada TD-nya berarti ada 5 juga. Ini ada PHP. Eco. Berarti item. Ada produk ID. Terus kita salin aja di sini. Terus ada produk name. Di sini juga ada unit price. Terus di sini juga ada jumlah produk. Produk sama totalnya. Oke. Terus di bawah capeng ini, di luar dari ini kita bisa kita bikin lagi hmm? Oh iya, ini harusnya ada buat nutup for each-nya. PHP. Nah, di sini kita cantumin TR lagi buat apa itu? Total harga di TD. Karena kita mau gabungin berarti sini ada empat baris kita gabungin, 4 kolom kita gabungin, jadinya pakai call span dengan 4. Terus biar dia di tengah kita pakai alien center. Ini tulis total harga. Sini ada TD lagi, dalamnya total harganya. Itu total harga. Oke, terus buat biar datanya terhapus, kita bikin button checkout. Kita actionnya ke apa ya? Kita coba bikin halaman checkout. Checkout.php. Metodenya post. Oke, di sini ada di dalam formnya ada button, type submit.
terus namanya check out, check out. Oke, dan sini check out. Udah siap. Terus kita buat else nya. Kan tadi ini tutup dari if, tapi kalau misalkan nggak ada yang dipilih, kita pakai else. Dalamnya kita sampai keranjang keranjang baju masih kotor bisa aja sih. Terus kita buat eh, kembali ke keranjang halaman pertama tadi yang keranjang halaman pertama tadi yang nyantumin kategori, kita pakai ahref kategori .php. Kita kembali ke kategori. Nah, oke, ini terus kita coba bikin session di checkout, checkout, checkout.php. Session, sini ada session start, start, start. Terus untuk menghapus data dari session chart setelah check out. Oke, kita pakai unset dari session start, session chart. Terus buat bisa langsung kembali ke kembali ke halaman kategori, kita pakai kategori, kita pakai header, terus locationnya ke location ke kategori .php. Jadi setelah kalau dipencet apa tadi check out, nanti langsung balik ke halaman kategori. Sini coba pakai exit. Oke. Nah, terus udah kita coba lihat di sininya. Coba dari awal. Kita lihat keranjangnya. Karena masih kosong, jadi dia bakalan nulis muncul kali eh, kata-kata yang udah. Kata-kata apa nih? Keranjang meja masih kosong. Kembali ke kategori. Kita coba pilih yang condiments. Terus kita coba pilih gula meraca. Misal kita beli 5, kita kirim. Di sini ada undefined produk ID. Di sini di line 7 apa line 11? Di line 7 dulu kita lihat. Ini undefined array dari produk ID. Oh ya, di actionnya kan ini apa shopping chartnya tuh sesuai sama produk ID yang dipilih. Harusnya tadi teman-teman produk ID sama dengan PHP Kepo produk ID. Kita coba lagi. Ya.
Coba bisa. Nah, kita coba lagi. 5. Nah, bisa. Oke, kita coba lagi. Tambahin lagi misal dari produk. 4. Kirim. Bisa. Coba lagi. Coba produk. Live tofu. 6. Kirim. Berhasil. Coba cek out. Ternyata panjang. Oke, berhasil. Eh, Terima kasih sudah menonton video ini. Walaupun masih banyak kekurangan dan masih banyak error dan warning. eh, terima Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.